Shalom, selamat pagi, selamat menyambut hari Sabat bagi jemaat GSJPDI Raja Wali Anugrah dan juga GSJPDI Tiranus. Puji Tuhan, kalau hari Minggu ini kita dapat bangun dalam keadaan sehat, kita dapat kembali mengadakan mesbah keluarga demi keluarga. Itu semua karena kasih Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan yang istimewa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema bulan ini ya, bulan November adalah pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu ya, kalau kita ada sampai saat ini, kalau kita masih dapat diberi kesempatan hidup hingga saat ini, itu semua karena kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memelihara hidup kita. Kita buka di Yohanes 10 ayat 10b. Tuhan katakan bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya kalau kita ada sampai saat ini karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Pemeliharaan Tuhan adalah wujud dari berkat Tuhan yang sempurna. Karena Tuhan memelihara hidup kita, itulah berkat-berkat yang sempurna. Karena berarti Tuhan memberkati kita baik secara jasmani maupun secara rohani. Berkat-berkat secara jasmani ya, apa yang kita perlukan, makan minum kita, segala kebutuhan kita sudah Tuhan cukupkan. Kesehatan kita itu juga berkat secara jasmani. Tuhan juga memberkati kita secara rohani. Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita. Ketika kita merasa dekat dengan Tuhan, kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita merasakan berkat-berkat secara rohani yang tidak dapat terkatakan. Dan pribadi lepas pribadi tentu beda merasakannya karena setiap pribadi mempunyai hubungan yang berbeda dengan Tuhan. Tetapi Tuhan memelihara hidup kita. Itulah ya Bapak Ibu, bahwa kita bersyukur kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dipelihara dengan luar biasa oleh Tuhan. Mari kita buka di Filipi 4 ayat 19. Tuhan sudah menyatakan di dalam firman-Nya di Filipi 4 ayat 19 bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah menyatakan bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Segala keperluan kita, apapun yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Karena Tuhan tahu apa yang tepat. Tuhan tahu apa yang kita perlukan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Nya. Tentu keperluan setiap orang berbeda ya. Apa yang saya perlukan tidak sama dengan yang Bapak Ibu perlukan. Tetapi Tuhan tahu dan Tuhan memberikan yang tepat untuk setiap orang. Dan Tuhan memberikan berkat itu pasti tepat. Tuhan tidak akan memberikan berkat yang diinginkan oleh seseorang apabila berkat itu mencelakakannya ya. Tuhan tidak akan memberikan batu pada orang yang meminta roti. Dan Tuhan tahu apa yang tepat supaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena banyak orang mencari berkat dengan ilah-ilah lain, akhirnya tidak mempermuliakan nama Tuhan. Itulah Tuhan yang tidak mau. Tuhan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya, bukan keinginan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga melihat ya contoh lain dari pemeliharaan Tuhan. Seperti pada saat Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang sangat dikasihi Tuhan. Tuhan tidak tega melihat bangsa Israel hidup di dalam penindasan Mesir. Hidup di dalam tekanan di Mesir. Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian yang limpah dengan susu dan madunya. Sepanjang perjalanan selama 40 tahun, disitulah Tuhan memperlihatkan bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel
tidak pernah bangsa Israel ini kelaparan ya. Tuhan memberikan mana surgawi supaya bangsa Israel tetap dipelihara secara jasmani, makanannya. Tuhan memberikan sumber air yang melimpah-limpah sehingga bangsa Israel beserta dengan ternaknya semuanya dipelihara di dalam kelimpahannya. Bahkan dikatakan kasutnya pun tidak rusak. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada bangsa Israel ketika keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian selama 40 tahun. Di samping itu, Tuhan tidak hanya memelihara secara jasmani, Tuhan juga memelihara secara rohani. Tuhan memberikan mujizat-mujizatnya kepada bangsa Israel melalui tiang awan dan tiang api yang menyertai perjalanan mereka. Sehingga pada saat siang hari yang terik, siang hari yang panas, bangsa Israel merasa tetap teduh karena ada tiang awan yang menaungi, ada tiang awan yang melindungi. Dan juga pada malam hari, bangsa Israel pun dapat tetap terus berjalan di dalam gelap karena ada tiang api yang menuntun mereka, yang menerangi mereka. Itulah pemeliharaan Tuhan secara rohani, sehingga bangsa Israel tetap mempunyai sukacita, damai sejahtera, dan iman penuh percaya bahwa Tuhan menyertai, Tuhan memelihara, tidak hanya secara jasmani tetapi juga secara rohani. Karena pemeliharaan Tuhan adalah berkat yang sempurna. Mari kita buka di Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dengan tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api itu pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikian ya firman Tuhan, bahwa Tuhan menyediakan tiang awan dan tiang api sebagai bukti pemeliharaannya terhadap bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga Tuhan menuntun kita keluar juga dari Mesir. Mesir dalam kehidupan kita adalah persoalan hidup kita. Kita sering dihadapkan pada persoalan yang sangat menyesakkan, yang menghimpit hidup kita, yang menindas kita. Kita sering ditindas dengan persoalan-persoalan yang sepertinya begitu menekan ya kehidupan kita. Dan Tuhan mau menolong kita keluar dari persoalan kita, keluar dari Mesir kita, menuju ke tempat yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu ke dalam hidup baru, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Pertolongan demi pertolongan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Seperti tiang awan dan tiang api, Tuhan pun memberikan dalam hidup kita. Jadi saat kita melangkah, seolah-olah tidak ada jalan keluar, seolah-olah gelap di depan kita. Tetapi dengan cara-cara ajaib Tuhan, Tuhan menyediakan tiang api itu, sehingga kita tetap melangkah, kita ada jalan keluar yang tidak pernah kita duga. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita memanggil Tuhan, menyebut Tuhan sebagai Bapa kita yang selalu menuntun kita. Bukankah Tuhan katakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan? Tuhan juga katakan bahwa kita adalah biji mata Tuhan yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan, yang dijaga oleh Tuhan, tidak akan dibiarkan sedikit debu menempel di dalam biji mata Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh di dalam dosa, kita jatuh di dalam pergumulan. Tetapi Tuhan terus mengangkat kita. Tuhan terus menggandeng kita. Karena Tuhan tahu waktu yang tepat pada saat kita menyelesaikan tugas kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita adalah sempurna. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita sungguh percaya, memelihara iman kita pada Tuhan, maka Tuhan pasti menyediakan tiang awan,
tiang api dalam kehidupan kita. Sehingga kita pada akhirnya, pada sampai kesudahannya, kita tetap menunjukkan pada Tuhan bahwa kita mempunyai iman yang setia kepada Tuhan sampai akhir zaman. Sebab itulah yang dirindukan Tuhan. Di ayat yang terakhir, mari kita buka di 1 Petrus 1 ayat 5. 1 Petrus 1 ayat 5. Dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah disediakan pada akhir zaman. Tuhan katakan bahwa Tuhan memelihara dengan kekuatannya Tuhan, supaya kita menjaga iman kita hingga pada saatnya keselamatan itu tiba. Di dalam menantikan keselamatan itu tidaklah mudah ya Bapak Ibu. Kita menyadari mempertahankan iman kita tidaklah mudah. Kita dihadapkan dengan ujian-ujian ya. Kita diuji iman kita, diuji bagaimana kita apakah tetap setia kepada Tuhan pada saat badai melanda, pada saat kita kekurangan, pada saat kita sakit, pada saat kita dihadapkan persoalan yang begitu berat. Apakah kita tetap beriman kepada Tuhan? Tapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Tuhan memelihara dengan kekuatan Allah ya. Karena iman kita sampai pada saat keselamatan itu dinyatakan pada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita selalu bersyukur karena kita dipilih sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita dipilih sebagai biji mata Tuhan, dipelihara oleh Tuhan dengan kasih Bapa yang dari surgawi. Kalau kita merenungkan betapa baiknya Tuhan ya, dari kita lahir sampai saat ini, bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Jangan ragukan lagi kasih Tuhan. Tetaplah percaya, tetaplah beriman bahwa kita dipelihara Tuhan. Tidak akan pernah dibiarkan anak-anaknya jatuh tergeletak. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan di dalam hidup kita ya. Sehelai rambut kita jatuh pun Tuhan tahu. Tidak ada yang pernah terlepas dari pandangan mata Tuhan. Jangan ragukan Tuhan ya. Bapak Ibu, mari kita jangan menyia-nyiakan kasih dan anugerah Tuhan yang sudah mengambil kita, sudah memilih kita dan menetapkan kita sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tetaplah taat dan setia, menjaga iman kita untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mulai hari ini dan selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sidang jemaat Raja Wali Anugerah dan Tiranus. Haleluya.